sahabat, ini podcast pertama kalinya Save the Children Indonesia loh. Jadi ini episode pertamanya Save the Children Indonesia. Bersama saya Dewi Sri Sumana sebagai host di podcast Save the Children Indonesia. Save the Children ini sahabat adalah organisasi yang berfokus terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak. Di dunia kami sudah ada sejak tahun 1919. Wow, lama ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Save the Children sudah berada di Indonesia, bekerja untuk anak-anak Indonesia itu sejak tahun 1976. Kami berfokus di berbagai upaya pemenuhan hak anak. Jadi kami mempunyai program pendidikan, perlindungan anak, kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, dan program-program lainnya. Jadi sahabat bisa langsung aja nih cek ke sosial media kita dan websitenya Save the Children. Hari ini sudah ada bersama saya salah satu staff Save the Children yang paling hits. Ada Mas Freddy. Apa kabar Mas Freddy? Halo Kak Dewi, baik. Ya, Mas Freddy boleh dong dikenalin namanya siapa, roles-nya di Save the Children apa kepada sahabat nih? Hai sahabat semua, selamat pagi. Nama saya Freddy Chandra. Nah, saya adalah penasehat pengurangan resiko bencana dan ketangguhan di Save the Children Indonesia. Wah, berat nih penasehat ya. Nah, itu kalau di jajaran pemerintah apa nih? Staf ahli gitu ya. Berat. KSP ya. Baik, ini ada Mas Freddy Chandra, beliau advisor dari program untuk isu DRR dan juga climate change ya Mas Freddy ya. Kita hari ini mau membahas sesuatu yang sekarang lagi banyak dibicarakan orang. Tapi isu ini kayaknya sedikit yang bicarain. Yang banyak dibicarakannya adalah tentang COVID-19-nya, coronavirus-nya ya. Tapi tentang bagaimana menghadapi ini di salah satu sektor itu yang sedikit dibicarakan. Mungkin kita akan banyak mengeksplor nih. Yang akan kita bicarakan adalah pendidikan dalam situasi darurat dan juga satuan pendidikan aman bencana yang bisa dilingkan dengan penanganan COVID-19 ini Mas Freddy. Nah, seperti yang tadi aku sampaikan nih Mas Freddy, jadi kita mau bahas tentang ancaman si COVID-19 ini, tetapi lebih ke bagaimana kita meresponnya dalam sektor pendidikan. Jadi kontennya pendidikan dalam situasi daruratnya gitu. Nah, terkait dengan hal itu, kenapa sih kok Save the Children concern banget nih tentang hak pendidikan anak di situasi darurat? Ya, sahabat, itu kan pendidikan menjadi kunci ya buat masa depan anak-anak Indonesia. Ya, itu sebenarnya yang menjadi dasar kenapa kita sangat peduli terhadap itu. Ya, selain itu juga menjadi salah satu hak anak ya untuk mendapatkan pendidikan. Ya benar-benar. Jadi pendidikan adalah salah satu hak anak ya, masuk di dalam hak dasar hak tumbuh kembang anak ya Mas Freddy ya. Oke. Nah sebenarnya apa sih strateginya Save the Children Mas Freddy? Ya, Save the Children itu punya gerakan ya, namanya tuh Education Safe from Disaster atau selamat atau aman, pendidikan aman dari bencana. Itu di Asia Pasifik. Nah, fokusnya ada dua tujuannya. Kita sebut Zero Goals. Zero Goals yang pertama itu adalah nggak ada anak-anak yang bakal kehilangan hari belajarnya karena kejadian bencana yang menimpanya atau menimpa fasilitas sekolahnya. Terus yang kedua? Yang kedua itu tidak ada anak-anak yang terluka atau bahkan meninggal karena kejadian bencana. Baik itu di sekolahnya atau on the way to the school atau dalam perjalanan di lingkungan. Menarik. Tadi apa Mas? Zero Goals ya? Ya. Oke, jadi ini gerakan di Asia Pasifik ya oleh Save the Children, namanya Education Safe from Disaster gitu ya, dan punya dua tujuan ya. Zero Goals, menarik nih. Nah kalau dilingkan dengan COVID-19 nih Mas, zero pertamanya itu seperti apa sih? Ya kan zero pertama tadi kan tidak ada anak-anak yang kehilangan hari belajarnya. Jadi sekarang rame tuh sekolah diliburkan, malah pergi misalnya, atau diliburkan malah bingung ini mau seperti apa. Jadi sebenarnya yang bukan libur dalam artian tidak aktif belajar, tapi sebenarnya adalah
belajar tetap berlanjut, mungkin bukan di sekolah, tapi di rumah atau di tempat yang aman terhadap COVID. Nah itu satu. Jadi dengan adanya COVID ini berarti satuan pendidikan atau sekolah maupun entitasnya harus siap bagaimana agar proses belajar ini tetap terjadi meskipun ada pandemi COVID-19. Ya. Berarti Zero yang pertama itu memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan hak belajarnya gitu ya. Nggak melulu harus di sekolah gitu. Kalau yang kayak COVID-19 ini kan sekarang hashtagnya nih yang lagi terkenal di rumah aja gitu ya hashtagnya. Gitu. Artinya belajar di rumah itu harus dipastikan anak-anak juga belajar gitu ya. Nah kalau yang Zero kedua Mas? Zero kedua itu kan tidak ada anak-anak yang terluka bahkan meninggal karena kejadian bencana. Nah, kaitannya sama pandemi COVID-19 ini apa? Artinya jangan sampai anak-anak justru malah tertular atau menularkan COVID-19 ini di lingkungan sekolahnya. Selain itu juga ketika tertular atau menularkan, tandanya kan akan ada yang sakit, bahkan beresiko sampai ke kematian. Ya. Itu yang juga harus kita cegah atau kita siapkan. Bagaimana agar entitas sekolah tidak terluka atau tidak beresiko terhadap penyakit COVID-19 ini. Menarik banget nih Mas Freddy tadi yang dijelasin ya tentang Zero goals-nya dan dikaitkan dengan bagaimana kita mengendalikan si COVID-19 ini ya. Jadi tadi Zero pertama itu benar-benar kita harus memastikan anak-anak tidak kehilangan haknya gitu ya untuk belajar. Terus yang Zero kedua tadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa tidak ada anak-anak yang kalau dalam konteks bencana terluka atau bahkan meninggal. Nah, kalau dalam konteks COVID ini berarti tidak ada anak-anak yang tertular atau menularkan gitu ya. Bahkan kalau misalnya sampai tertular, dampaknya yang paling buruk adalah sampai kematian ya. Oke. Nah, kalau keterkaitan antara pendidikan dalam situasi darurat dan satuan pendidikan aman bencana ini itu gimana sih Mas irisannya? Ya ini ya Mbak Dewi, sebenarnya kan kita tuh mendorong satuan pendidikan aman bencana dalam proses pendidikan di Indonesia. Nah untuk mencapai satuan pendidikan aman bencana ada 3 pilar yang harus kita perhatikan, yaitu pilar pertama fasilitas sekolah yang aman, kemudian yang kedua manajemen bencana di sekolah, kemudian pilar ketiga yaitu pendidikan terkait dengan pengurangan resiko bencana. Oke. Jadi keterkaitannya ini juga dieksplor melalui pilar 1, pilar 2, dan pilar 3 ya Mas Freddy. Nah kalau secara praktisnya sendiri tuh 3 pilar satuan pendidikan aman bencana ini sebenarnya bisa nggak sih diintegrasikan dalam penanganan COVID-19 ini? Sebenarnya sangat bisa ya Mbak Dewi. Kita bicara satuan pendidikan aman bencana, idealnya itu adalah dilakukan sebelum kejadian. Tapi ketika sudah kejadian itu maka perlu dilihat lagi bagaimana dia bisa merespon. Yaitu pertama misalnya fasilitas sekolah yang aman. Nah perlu dilihat nih sekolah-sekolahnya aman nggak fasilitasnya. Kalau untuk konteks bencana lain kan misalnya apakah sekolahnya kuat atau adaptif terhadap getaran gempa bumi. Konteks bencana ya. Tapi dalam konteks pandemi, apakah fasilitas sekolah memberikan fasilitas, misalnya fasilitas untuk mencegah atau menangani penyebaran COVID-19. Contohnya misalnya kayak ada nggak fasilitas pengecekan suhu sebelum masuk sekolah gitu. Kalaupun kemudian juga ada nggak hand sanitizer di sekolah, ada nggak stok masker yang memang akan didistribusikan ketika mulai ada peringatan anak yang sakit, bahwa anak yang sakit misalnya batuk atau indikasi ada ini terjangkit misalnya atau simptom-simptom flu misalnya. Air bersih juga sih kan termasuk nggak sih Mas? Termasuk juga air bersih dan tentu ini ya air bersih, kemudian juga bagaimana sirkulasi udara di ruang belajar itu juga menjadi penting sebenarnya. Ya itu jadi yang pilar satunya ya. Jadi nggak melulu kalau ngomongin fasilitas itu tentang infrastruktur ya. Tapi gimana benar-benar memastikan fasilitas yang lain juga ya. Tadi kayak Mas Freddy udah sebutin ada punya stok masker buat anak-anak yang kemungkinan sakit gitu ya, cek suhu tubuh gitu. Terus
juga ada memastikan ada air mengalir bersih gitu di sekolah, ada persediaan itu gitu ya. Air itu juga sebenarnya adalah misalnya konkretnya itu adalah untuk memfasilitasi agar cuci tangan itu bisa dilakukan. Oke, ya benar. Sekolah lain. Oke. Nah, kalau pilar 2-nya, Mas? Pilar 2 itu kan manajemen bencana di sekolah. Nah, dalam konteks ini apakah sekolah memiliki rencana kontingensi atau rencana penanganan pandemi? Misalnya COVID, berarti sebelum terjadi COVID apa yang disiapkan oleh sekolah saat dan sesudah, itu contohnya. Terus kalau seandainya terjadi dan sekolah harus diliburkan, mekanisme apa yang ditempuh oleh sekolah agar proses belajar tetap terjadi meskipun tetap berlangsung meskipun tidak di lingkungan sekolah. Nah, itu sebenarnya harus disiapkan jauh-jauh hari sebelum pandemi ini ya. Tapi karena sekarang kondisi darurat, nah bagaimana itu rencana kontingensi atau rencana kedaruratan diaktifkan dan diimplementasikan, siapa melakukan apa, kapan dan di mana. Jadi berarti termasuk pemantauan gak sih Mas di manajemen bencana itu? Termasuk itu pemantauan itu adalah upaya mitigasi sebenarnya. Tadi seperti saya sampaikan, artinya upaya membangun satuan pendidikan aman bencana, baik bencana alam maupun pandemi, idealnya memang dilakukan jauh sebelum ini terjadi. Nah, itu baik upaya-upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Jadi memang selain SOP tadi tentunya perlu dilakukan misalnya kajian-kajian resiko di sekolah, misalnya apakah resiko ini berisiko terhadap penyebaran pandemi atau terjangkit, bagaimana lingkungan sekolah terhadap risiko kesehatan dan lain sebagainya. Menarik. Termasuk kalau gurunya harus tahu berbuat apa itu di manajemen bencana sekolah juga Mas, guru, kepala sekolah, warga sekolah gitu. Ya itu kan bagian dari ini ya, bagian dari rencana kontingensi tadi yang saya katakan siapa melakukan apa. Jadi peran guru apa, peran kepala sekolah apa, bahkan peran peserta didik apa, dan bahkan bukan hanya itu, bagaimana juga peran komunitas atau masyarakat atau warga yang berada di sekitar lingkungan sekolah itu. Jadi dokumen rencana kontingensi atau dokumen rencana kedaruratan itu jadi penting banget ya. Sekolah miliki gitu ya. Sebelum bencana itu terjadi gitu ya. Nah, Mas Freddy, kalau untuk pilar 3-nya sendiri gimana tuh diintegrasikan dalam penanganan COVID? Ya, pilar 3 itu tadi ya, pendidikan pengurangan risiko bencana. Nah, sebelum dikaitkan ke COVID, ada 3 hal penting dalam aspek pengurangan risiko bencana, yaitu 1, kenali ancamannya. Kalau dalam COVID berarti kenali COVID-nya, apa itu COVID. Nah, bagaimana tentang COVID itu bisa dimasukkan ke dalam proses belajar mengajar di sekolah, lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, bagaimana akar masalah kerentanan. Apa yang membuat sekolah maupun entitas sekolah itu beresiko terhadap COVID tadi. Itu harus dikenali. Nah, ketika kita tahu, nah itu kemudian disampaikan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, apa kapasitas yang dimiliki atau yang harus dilakukan atau ditingkatkan oleh sekolah untuk mengurangi resiko COVID. Nah, 3 aspek itu harus dilakukan baik di sekolah dan juga dipastikan ditransfer pengetahuannya ke orang tua. Agar juga bisa disampaikan. Nah, lebih dari itu, warga sekitar juga perlu disebarluaskan pengetahuan tentang pendidikan pengurangan risiko bencana ini. Dalam hal ini COVID-19. Oke, jadi pilar 3 ini juga 3 hal tuh ya Mas ya yang perlu diketahui gitu ya. Baik sekolah maupun orang tua dan tentunya anak-anak gitu ya. Kenali ancamannya. Kalau COVID berarti kenali apa itu COVID-nya gitu ya. Bagaimana dia menular gitu ya. Dampaknya seperti apa, masa inkubasinya berapa hari. Gitu. Terus pahami akar masalah kerentanannya gitu ya. Misalnya kayak perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya kalau misalnya ada simptom, rentan apa nih yang harus dilakukan. Kalau nggak pakai masker berarti bisa menularkan orang lain. Atau satu orang kena ada interaksi dalam jarak kurang dari 1 meter di sekolah, berarti teman-temannya juga bisa tertular. Kemudian pulang menularkan lagi di lingkungan tempat tinggal si peserta didik atau anak-anak. Jadi itu harus diketahui juga di akar masalah kerentanannya di mana harus diselesaikan. Dan terakhir tentang kapasitas yang dimiliki sekolahnya gitu ya. Nah, kapasitas itu bisa 2 nih, ke si anaknya harus dikapasitasi bahwa bagaimana mereka bisa memahami informasi tentang ancaman kerentanan dan apa yang harus dilakukan. Misalnya sederhana cuci tangan tadi. Sebelum makan.
Termasuk kapasitas si orang tuanya juga ya. Iya ya. Oke. Nah, tadi kan pilar 1, pilar 2, pilar 3 nih ya. Kita kalau misalnya saya mau tahu dong gimana kalau sekolah nggak menerapkan pilar ini, Mas? Ya. Kalau nggak menerapkan artinya sekolah itu akan beresiko. Beresiko terhadap ya COVID-19 tadi ya kalau kita. Cuman contohnya gini, fasilitas sekolah yang aman. Ketika struktur sekolah itu nggak kuat terhadap gempa, maka sekolah itu beresiko ambruk saat ada getaran gempa bumi. Sehingga si peserta didik, anak-anak atau guru dan entitas sekolah beresiko tertimpa bangunan atau atap sekolah. Nah, itu konteks bencana ya. Nah, kalau konteks COVID misalnya, ketika sekolah tidak menyiapkan misalnya fasilitas mencekking suhu, cuci tangan, air bersih nggak ada gitu ya. Kemudian nggak ada stok masker untuk meminimalisir proses penyebaran kalau ada anak yang flu atau guru yang ada simptom gitu. Bisa dipastikan itu akan menyebar sangat cepat si COVID itu di lingkungan sekolah. Tapi kalau dia pulang gitu disebarkan luaskan lagi. Menarik nih Mas tadi ya, kalau sekolah nggak menerapkan salah satu contohnya yang pilar 1. Nah sekarang kalau pilar 2-nya nih, kalau sekolah nggak nerapin manajemen bencana di sekolah tuh kayak gimana? Kebingungan, kalut. Bener tuh. Pada akhirnya ya beresiko. Dia beresiko terhadap si COVID-nya ya. Nah kenapa saya bilang gitu? Karena contoh paling sederhana, ketika sekolah tuh nggak tahu konteks resiko di sekolahnya, bagaimana dia tahu cara menanganinya? Ya ketika tidak ada rencana siapa melakukan apa dan kapan gimana, itu juga akan bermasalah. Secara konkret gini, sekarang sekolah diliburkan nih atau disuruh belajar di rumah. Nah, tapi ketika nggak pernah ada rencana bagaimana melaksanakannya, siapa yang menyediakan, apa yang disampaikan, kapan itu dilakukan, kemudian bagaimana cara memonitoringnya gitu. Jadi pada kalut kan, apalagi kalau orang tua terbiasa menyerahkan semua proses belajar di sekolah nih. Itu kan jadi repot. Udah bayar gitu ya di sekolah gitu. Berarti udah nggak bisa. Nah, sekarang di rumah nih, kebingungan nih. Gimana nih caranya ya? Kalau seandainya itu disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, artinya sekolah memiliki rencana kesiapsiagaan tadi. Dan ketika terjadi darurat diaktifasi, maka SOP itu bisa dilakukan. Nah, idealnya sekali lagi memang dilakukan jauh sebelum kejadian. Tapi kalau setelah kejadian pembelajaran itu bisa kita petik. Siapa melakukan apa? Termasuk guru, kepala sekolah, anak-anak, orang tua, dan warga sekitarnya. Nah, terus kalau yang pilar 3 nih Mas, gimana kalau sekolah nggak menerapkan ini? Sekolah nggak mendidik tentang pengurangan risiko bencana atau nggak mendidik tentang penanganan si COVID-nya gitu? Iya, artinya ini si beresiko, sekali lagi beresiko terjangkit, tersebar luas, bahkan ya pada akhirnya sampai kematian. Kenapa? Karena tidak ada pengetahuan bagaimana karakter si COVID. Nah, dia nggak tahu nih karakter COVID menyebar, ya udah dia flu, batuk, dia nggak tutup hidung atau dia datang dia main aja di sekolah. Si guru juga misalnya nggak menerapkan mentransfer pendidikan atau pengetahuan tentang si COVID-nya, maka sulit dikontrol gitu. Nah, tapi kalau itu dilakukan, ya otomatis bahkan si siswa atau si anak sendiri bisa menyampaikan di rumah. Kita harus ini dong punya masker misalnya kalau ada anggota keluarga yang flu atau kalau batuk nggak boleh ditutup dong gitu. Atau cuci tangan dulu habis main sebelum makan atau sebelum. Berarti kan ini nggak ada pilihan lain selain menerapkan ya Mas ya. Jadi harus menerapkan 3 pilar ini ya kalau kita memang mau memperkecil resiko gitu ya. Mengurangi resiko. Jadi harus menerapkan 3 pilar ini. Dan menerapkannya juga bukan berarti harus menambahkan hal baru. Sebenarnya itu bisa diintegrasikan dalam proses baik fasilitas, manajemen bencananya maupun proses pendidikan atau pembelajarannya. Misalnya kayak bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat. Itu kan bisa dan itu sebenarnya harusnya udah selalu diterapkan ya dan selalu diberi informasi gitu. Dan anak-anak itu kan biasanya mereka mencontoh orang dewasanya. Jadi penting banget nih di pilar 3 tentang pendidikan
pengurangan risiko bencana atau pendidikan dalam penanganan si COVID ini, orang dewasanya harus mencontohkan dulu gitu sebelum ngomong ke anak-anaknya gitu, karena anak-anak tuh melihat role model, melihat contoh gitu ya Mas. Dan yang paling penting juga ini Kak Dewi, bahwa pilar 1, 2, 3 itu tidak berdiri sendiri, itu saling terintegrasi. Misalnya gini, kalau ada pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat, sementara fasilitas sekolahnya nggak ada air bersih, nggak ada gimana bisa mencuci tangan gitu ya? Habis dari toilet ya nggak bisa cuci tangan dong. Benar. Ya harus terintegrasi. Betul banget. Nah, kita udah sampai di sesi terakhir nih Mas. Apa sih pesannya Mas Freddy dan Save the Children untuk para sahabat terkait dengan hak pendidikan anak di situasi darurat, termasuk dalam situasi COVID-19 ini? Ya, kalau ini saya coba ini untuk orang tua, sebenarnya yang paling utama adalah tetap pantau kondisi kesehatan keluarga, dan kemudian pantau dan dampingin anak selama masa belajar di rumah. Nah, ini bukan liburan, tapi ini belajar. Cuman tempatnya nggak di sekolah dulu, gitu, di rumah dulu. Dan kemudian juga bagi orang tua kan tidak semuanya yang punya pengetahuan atau pengalaman untuk memfasilitasi anaknya belajar. Nah, itu bisa mengakses sumber-sumber pengetahuan. Sekarang banyak beredar, bisa dicari, misalnya ruang guru dan yang lain-lain banyak ya. Saya kira gitu. Nah, itu bisa dilihat sehingga orang tua bisa memfasilitasi anaknya untuk terus belajar. Kemudian dan juga berikan ini pemahaman juga ke anak-anak mengenai COVID-19 gitu, terutama bagaimana mencegahnya. Tuh, kalau untuk sekolah sebenarnya ya pastikan 3 pilar balik lagi ya, itu harus dilakukan. Nah, kalau sekolah yang belum punya, belum pernah atau belum membangun satuan pendidikan bencana 3 pilar tersebut, nah dengan pembelajaran COVID-19 ini maka kita bisa bangunlah gitu. Nanti tidak harus hanya sifatnya COVID-19 saja sehingga sangat responsif, tapi justru kita identifikasi misalnya sekolah kita tuh sebenarnya rawan bencana, terpapar sama ancaman banjir nggak sih, gempa nggak sih, angin ribut, longsor dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tahu sekolah kita terpapar, nah kita harus baru mulai lakukan kajian risiko. Jadi memang tetap 3 pilar itu perlu dilakukan buat sekolah. Nah, kemudian ini ya tetap memonitor kegiatan atau proses belajar di rumah ini. Monitornya nggak harus datang kan ya Mas ya? Ya nggak. Bisa lewat WA gitu ya. Mekanismenya bisa dibangun gitu. Bisa belajar dari ini, kita bisa bangun cepat dan fasilitas sudah banyak. Ada telepon, Skype, chat. Ada yang menarik misalnya nyiapin quizzes itu misalnya disiapkan soal-soalnya, tinggal di upload di WhatsApp, nanti orang tua bisa klik linknya dan anak-anak mulai bisa bermain sambil belajar misalnya. Itu tuh salah satunya dan tentu juga ini berkoordinasi juga tentunya sekolah dengan baik pihak pemerintah maupun warga masyarakat di seputaran sekolah. Oke. Nah kalau tadi kan udah untuk orang tua pesannya, untuk sekolah, untuk masyarakat ada nggak Mas Freddy? Jadi kalau untuk masyarakat sebenarnya sama ya kayak buat sekolah, bagi masyarakat atau komunitas yang tinggal di daerah rawan bencana atau rawan pandemi gitu, juga sebaiknya melakukan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Nah, memang tidak ada pilar di situ, tapi sebenarnya prosesnya sama, yaitu bagaimana melakukan kajian risiko, kemudian mengenali ancaman di lingkungan sekitarnya, mengidentifikasi akar masalah kerentanannya, dan mengidentifikasi kapasitas apa yang ada dan dimiliki supaya bisa menanggulangi atau mengurangi risiko bencana, menyusun sejumlah rencana-rencana kesiapsiagaan atau mitigasi, dan ya tentunya melakukan simulasi rutin. Itu untuk konteksnya. Dan yang terpenting kaitannya dengan sekolah adalah bahwa sekolah yang berdiri di lingkungan masyarakat itu tidak terlepas oleh kehidupan masyarakat. Artinya rencana-rencana kesiapsiagaan di komunitas pun harus saling terintegrasi dengan rencana kesiapsiagaan sekolah. Wah menarik, bagus banget nih Mas Freddy pesan-pesannya sama informasinya. Hari ini kita banyak insight nih tentang harus benar-benar memastikan bahwa hak pendidikan anak terpenuhi apapun situasinya gitu ya.
termasuk situasi sekarang nih soal ancaman COVID-19. Nah sahabat, jadi jangan lupa tadi ada zero goals dari Save the Children. Ini gerakan ya Mas Freddy tentang education safe from disaster. Bahwa zero yang pertama, tidak ada anak-anak yang kehilangan hari belajarnya karena kejadian bencana yang menimpa. Zero kedua, tidak ada anak-anak yang terluka bahkan meninggal karena kejadian bencana, termasuk dalam situasi COVID ini. Jadi mari kita sama-sama, Save the Children juga tentunya tidak bisa bekerja sendiri. Kita juga bekerja dengan pihak-pihak lain, dengan pemerintah, dengan lembaga lain, dan tentunya dukungan masyarakat ya. Tadi yang seperti Mas Freddy sudah sampaikan bahwa dukungan masyarakat menjadi penting dalam situasi ini ya, ada solidaritas terkait dengan menangani pengendalian dari COVID-19 ini. Baik, terima kasih banyak sahabat yang udah dengerin podcast Save the Children Indonesia yang pertama kali. Terima kasih Mas Freddy sudah hadir dan berbagi kepada kami. Nantikan episode-episode podcast berikutnya di Save the Children Indonesia. Teman-teman jangan lupa untuk di love podcastnya sehingga bisa selalu mendapat update tentang siaran-siaran kami tentang podcast Save the Children Indonesia. Sampai bertemu kembali. Sampai jumpa. Dah.